memang telah aku ini kali sama polisi ini, mata duitan kali. Jadi semua polisi harus mata duit, apa harus tersinggung? Kan yang bermasalah sama kita kan si X saat itu waktu kita buat LP dia mata duitan. Jadi ngapain polisi-polisi yang lain kebakaran jenggot? Kalian tahu nggak? Entok harus ngomong nih. Jadi kasus Najwa Shihab sama kasus Ratu Entok itu sama. Nah, waktu aku berkasus masalah perawat itu aku nasional loh. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ujung 27 provinsi. Kita masih 27 provinsi, Pak. 32. Bukan 27 provinsi lagi. Pokoknya waktu aku masalah sama perawat, waktu saat itu ada kata-kata aku, muka perawatnya kayak tong sampah. Di situ aku di LP sama 1 juta perawat dan seluruh perawat Indonesia itu membenci aku. Mayoritas sih, ada juga yang nggak benci gitu, tapi lebih banyak yang benci. Sampai banyak tuh fans penatik dari perawat, fans bahkan keluarga perawat, pacar perawat, dan perawatnya sendiri itu semua merepot bahkan kayak komen-komen yang julid sampai bilang gini, nanti kalau dia sakit jangan ke rumah sakit ya mbak, nanti kalau dia suara klen aku live, kalau anti sakit jangan ke rumah sakit ya, nanti kalau di rumah sakit jangan berobat ke dokter ya, jangan berobat ke jangan minta bantuan perawat ya, disuntik mati aja dia kalau ke rumah sakit. Pokoknya jadi sama nih kasus Najwa Shihab ini. Nikita Mirzani bilang ya udah menjilat ludah sendiri kan, katanya hanya percaya dengan polisi tidur sama patung polisi. Sekarang kok ngelapor sama polisi. Nah, disinilah salahnya rakyat Indonesia yang mencintai seseorang. Cinta sama polisi harus, cinta sama perawat harus. Tapi saatnya kebenaran, dan itu memang ada di depan mata kita, suatu kesalahan dari perawat, suatu kesalahan dari polisi, kita harus siap untuk dikomentari. Nah, entok aja kalau orang komentarin, entok siap. Kalau terlampau sakit kali 3 aku blokir. Nggak jadi cari pembelaan, seolah-olah nggak semua polisi itu jahat, semua polisi itu korupsi, nggak semua polisi itu brengsek. Yang bilang semua polisi brengsek siapa? Yang bilang semua polisi jahat siapa? Nah, sama seperti Ratu Entok saat itu, yang bilang semua perawat jahat siapa? Yang bilang perawat semua busuk siapa? Yang bilang semua perawatnya kayak tong sampah siapa? Nggak ada loh. Jadi sebenarnya gampang gitu. Tapi saat itu si Richard Lee khususnya, makanya aku sampai sekarang masih benci sama dia. Awal bencinya aku sama Richard Lee itu yaitu, nah waktu masalah perawat aku ribut sama perawat itu, Richard Lee membela perawat banget lah, buat dia stick video aku di TikTok. Nah sekarang dia tuh kan sekarang bermasalah tuh sama dukun-dukun tuh, para dukun. Dia bikin statement lagi tuh di TikTok lewat di FYP aku. Seharusnya kalau kita memang paranormal yang jujur, paranormal yang bukan gadungan, bukan paranormal penipu, bukan paranormal bukan dukun cabul, ngapain harus baper? Kalau memang dia benar, di situ aku betul-betul percaya sama Kartika Putri. Di situ dia memang orangnya mulutnya nggak bisa dipegang. Nah, waktu masalah perawat, kenapa dia nggak bisa berpikiran seperti itu? Kenapa dia nyudutkan aku? Nah, jadi sama juga sama masalah polisi ini gitu. Kalau memang kita merasa polisi yang jujur, dukun yang jujur, perawat yang jujur, perawat yang baik, polisi yang baik, dukun yang baik, yang ngapain baper dengan statement ataupun speak up ataupun bicaraan dari si pesulap merah, ataupun ngapain para istri-istri polisi ataupun oknum polisi-polisi harus baper sama perkataan Mbak Naza, Mata Najwa. Nah, jadi
Gak perlu kita itu bicara harus pakai oknum. Realita aja lah, polisi jujur banyak, polisi bangke pun banyak. Jadi berita yang mencabulin yang diangkat Bang Hotman Paris itu siapa? Nggak polisi, apa? Tukang sapu. Kan polisi kan? Kita nyebutinnya polisi kan? Ya memang oknum lah, tinggal otak kita aja yang menjalankannya sendiri. Nah, sama waktu kasus Mbak Nana ini, Mbak Nana kan mau speak up tuh. Jangan takut, jangan mau ditakut-takutin sama polisi. Maksudnya bagi polisi-polisi yang suka menakut-nakutin ataupun masalah hal tertentu, pamer jam tangan, pamer kemewahan, kan itu pasti oknum kan? Nggak semua polisi pamer gitu. Jadi ya sebenarnya sayang banget gitu ya untuk Nikita Mirzani yang punya follower tinggi, yang bisa dibilang banyak fans fanatiknya, tapi otaknya itu ya bodoh bagi Ratu Entok gitu. Bukan Entok di sini bela Najwa, enggak. Ataupun aku sama si Najwa nggak kenal, nggak pernah saling komen. Aku nggak follow dia, dan aku yakin pun dia nggak ada follow aku. Kami nggak ada berteman di media sosial manapun. Nah, cuman Entok itu merasakan. Nah, jadi kasus Mbak Nana ini sama seperti Ratu Entok saat masalah perawat gitu. Hanya kita nggak nyebutkan oknum aja dianggap seolah-olah kita benci semua polisi, benci semua perawat. Enggak dong. Dan lucunya sekarang Mbak Nana dibilang menjilat ludah sendiri. Jadi kalau aku sekarang berobat sama ke rumah sakit dirawat sama perawat, nah aku menjilat ludah sendiri. Dulu benci sama perawat, dibilang mukanya kayak tong sampah sekarang. Lah, kan nggak semua perawat mukanya tong sampah. Dan saat itu aku juga membilangkannya nggak semua perawat, nggak ada kan, cuma aku bilang, hah, kalau melayani BPJS mukanya kayak tong sampah. Emang semua orang melayani BPJS dengan kayak tong sampah? Kan enggak juga kan. Jadi tinggal kita aja sebagai manusiawinya jangan jadi provokator, yang lebih cerdas lagi gitu. Sekarang kalau dibilang Mbak Nana menjilat ludah sendiri, nah Entok juga menjilat ludah sendiri berarti. Semalam aku di rumah sakit dilayani sama perawat. Enggak dong. Karena memang di Indonesia ini setiap rumah sakit pekerjaannya perawat. Jadi sama siapa? Kan nggak mungkin khusus untuk Ratu Entok itu yang merawat aku tiba-tiba Ibu Megawati. Kan nggak mungkin karena perawat lah. Nah, sama kayak Mbak Nana itu pasti melapor sama polisi. Karena memang di negara ini polisi tempat mengadu. Jadi sampai kemana lagi? Nggak mungkin kita pergi ke Propam, pergi kita membuat LP ke TNI Angkatan Laut. Kan nggak, coba diganti. Ataupun misalnya ada alternatif nih, ada alternatif. Pasti kita juga nggak akan hanya memilih polisi, kita tidak akan hanya memilih perawat gitu. Jadi sayang aja gitu kalau kita mengeluarkan kata-kata, kalau kita itu berpendapat sama orang tapi otaknya kurang dikembangkan gitu. Dikembangkan dong gitu. Fanatik boleh, suka boleh, menjilat silahkan gitu, tapi lebih cerdas aja. Cerdasnya ya itu gitu. Jangan dipermasalahkan orang nggak pakai kata oknum itu, karena kita manusia yang normal, karena kita bukan hidup di negeri dongeng. Entok ulangin lagi ya. Siapa yang di sana ketangkap? Siapa di sana tabrakan? Oh, polisi. Tabrakan sama siapa? Sama truk. Nggak pernah ada rakyat Indonesia itu kalau ditanya siapa di sana tabrakan? Oknum polisi. Lebay. Jadi siapa yang mukanya kayak tong sampah? Perawatnya siapa yang judes sekali, kasar kali? Oh, oknum perawat. Nggak pernah pasti siapa? Itulah perawat Pringadi. Itulah perawat ibu ini. Pasti kita sebutnya perawat gitu. Jadi saat itu aku sampai mau dipenjarakan sama 1 juta organisasi perawat. Semua perawat menghina aku, mencibir aku. Bahkan katanya nggak usah, nanti kok dia berobat ke rumah sakit suntik mati aja dia. Kok dia nggak butuh perawat? Nah sama kayak gini kan, dia nggak butuh polisi Mbak Nananya. Lucu gitu, itu lucu gitu. Semua orang yang berlaku jahat itu pasti oknum. Gak mungkin dalam satu organisasi, misalnya di kantor nih, ini kantor nih, properti rumahku ini kantor, pekerjanya 10. Gak mungkin 10 itu korupsi, gak mungkin, pasti 3 atau 4 kan gitu ya kan. Jadi lah pasti oknum. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus netral. Jadi Entok itu membiasakan diri aku itu membuat otak dan hati aku itu selalu netral dalam hal apapun gitu. Mau aku ngefans sama orang, sesuka-suka sama orang, kalau salah ya salah, benar ya benar. Aku harus tetap di tengah untuk memberikan caption apapun gitu. Nggak pernah gitu
mentang-mentang aku suka kucing nih, contoh nih, aku pecinta kucing, aku harus marah kalau ada orang yang tidak mau ngasih makan kucing gitu. Nggak boleh dong aku marah, itu kan hak dia, duit dia, makan makanan dia, masa aku harus marah orang nggak ngasih kucing, nggak ngasih makan kucing. Aku harus netral nih, karena itu hak privasi orang mau ngasih makan kucing atau enggak. Nah, tapi waktu dia menyakiti kucing, baru kita bisa melarang bahwa untuk menyakitin itu tidak dibenarkan. Nggak mengasih makan nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa, nggak cinta sama kucing nggak apa-apa, tapi menyakitin tidak boleh. Jadi sama seperti kita suka sama polisi, kita ngefans sama polisi, kita ngefans sama perawat gitu, ya harus dong. Karena kalau kita berobat, yang layani kita perawat. Kalau kita buat LP, kita bermasalah hukum, pasti polisi dulu yang kita datangin. Nah, tapi nggak boleh dong kita sebagai polisi harus tersinggung dengan kata seseorang yang pernah bermasalah dengan polisi. Memang entahlah, aku ini kali sama polisi ini, mata duitan kali. Jadi semua polisi harus mata duit, apa harus tersinggung? Kan yang bermasalah sama kita kan si X saat itu waktu kita buat LP dia mata duitan. Jadi ngapain polisi-polisi yang lain kebakaran jenggot?